Oke, kali ini kita akan kembali bahas materi fisika. Nah, ini materinya tentang apa kegunaan dari dimensi. Jadi kita kan ada tuh pelajaran fisika tuh tentang dimensi ya. Nah, pertanyaannya apa sih kegunaannya? Jadi kegunaannya itu ada dua. Pertama adalah mengungkapkan kesetaraan dari besaran. Yang kedua adalah menentukan satuan dari besaran turunan. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Baik, kita lihat teman-teman. Jadi teman-teman semua, ternyata ada besaran-besaran yang dia itu beda, tapi dia tuh satu akar rumput, dia tuh satu dimensi gitu. Contohnya apa? Misalnya antara energi ya, energi kinetik misalnya kan, energi kinetik gitu kan, energi potensial. Ini kan dari sisi konsep ini beda loh ya, dan usaha ini beda. Energi kinetik itulah energi pada saat benda itu bergerak dengan kecepatan tertentu, itu maka itu energi kinetik. Maka rumusnya aja udah beda nih. Energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Kalau energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda yang dia tuh berada sekian meter dari permukaan bumi ya. Nah, energi potensial berarti M dikali G dikali H rumusnya. Usaha itu rumusnya F dikali S, gaya dikali perpindahan. Nah, ini kan beda ya, beda. Tapi ternyata kalau kita cek, ini ternyata berasal dari satu dimensi yang sama. Nah, gimana nih? Ayo kita buktikan. Pertama, kita lihat. Eka sama dengan setengah mv kuadrat. M itu kan massa ya, massa satunya apa? Kilogram. Setengah, nah setengah ini kita nggak perlu hitung karena inilah nilai konstanta, jadi nggak perlu kita ubah dimensinya berapa. Kemudian V itulah kecepatan itulah meter per sekon ya, dan ini ternyata dikuadratin. Oke, kita kuadratkan, maka jadinya seperti ini, kilogram meter kuadrat per s kuadrat gitu kan. Nah, maka dimensinya adalah kilogram, kan dimensinya adalah m ya, M meter itu adalah L ya pakai 2, S time ya pindah jadi T pakai min 2. Nah, ini dimensi dari energi kinetik gitu kan. Nah, sekarang kita cek nih dimensi dari energi potensial. Nah, kita lihat ini, M satunya kan kilogram, gravitasi ya 10 meter per second kuadrat nilainya, itu kan satuannya meter per second kuadrat ya. H itu kan meter ketinggian ya. Maka kalau kita kali jadinya seperti ini, kilogram meter kuadrat per s kuadrat. Nah, ini kan sama nih, tuh sama, otomatis dimensinya ini juga gitu ya kan. Nah, maka sama nih dimensinya. Kemudian ini juga nih yang usaha F kan massa dikali percepatan ya. Kita kecilkan lagi ya, kita turunkan nih, karena F kan satunya Newton mah kita bingung ini satuan dari apa, nggak bisa, jadi kita turunkan. Jadi Newton itu berasal dari massa dikali percepatan dikali S, ini S yang ini ya. Maka massa berapa? Kilogram, percepatan apa satunya? Meter per sekon kuadrat. S perpindahan, jarak kan berarti meter. Nah, maka otomatis ujungnya juga ke sini, kilogram meter kuadrat per s kuadrat. Nah, sama ada dimensinya ini juga gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau seandainya ada soal yang ternyata disuruh untuk mencari energi potensial nih, tapi yang diketahui energi kinetik gitu, tapi yang diketahui kecepatan. Nah, sementara soalnya tuh harusnya ada huruf H-nya ya, tapi nggak ada huruf H-nya diketahui soal, tapi yang adanya huruf V. Maka kita boleh kok gunakan rumus yang ini gitu untuk menentukan dari nilai energi. Tapi kondisi tertentu ya, ada yang nggak bisa, ada yang bisa, karena tergantung posisi bendanya itu bagaimana, seperti itu ya. Baik, begitu juga dengan kalau kita mau mencari nilai usaha, tapi kita nggak dapetin nilai F-nya, nggak dapet, ini nggak ada, tapi diketahui V-nya, diketahui M-nya ya, kita bisa gunakan rumus ini. Atau kita diketahui H-nya ada, masanya kita gunakan rumus yang ini, boleh kok, karena dia satu dimensi. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan satuan dari besaran turunan. Nah, contohnya gimana? Baik, kita cek ya contoh. Misalnya nih apa namanya, kan ada rumusnya ya, F sama dengan G ya, M1 M2 per R kuadrat. Nah, ini rumus tentang gaya dari apa namanya, dua buah benda ya. Jadi ada namanya ikatan antara dua benda, interaksi antara dua buah benda, ini berlaku gaya ini ya. Nah, pertanyaannya apa satuan ya, satuan dari huruf G ini gitu. Satuan huruf G apa gitu ya. Nah, maka kalau kita kali silang, maka rumusnya jadi seperti ini. G itu nilainya adalah F dikali R kuadrat per M1 M2. Nah, gitu. Nah, F
Nah, F ini kan massa dikali A ya, R kuadrat. Ini kita turunkan jadi seperti ini ya. Nah, baik, sekarang kita ganti massanya. Massanya satuannya apa nih? Kilogram kan? Kilogram. A adalah meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. R-nya M kuadrat. Ini kan? M1 M maksudnya apa? Kilogram ya. Kilogram, dan ini kilogram. Nah, kemudian kita bisa coret-coret nih, coret-coret. Nah, jadinya meter pangkat 3 ya. Kemudian S pangkat min 2 ya. S pangkat min 2. Oh, bukan nih. Betul. Nah, gini per dulu ya. Per S pangkat 2 per kilogram. Nah, oke. Maka kita dapatkan jadinya M itu adalah L pangkat 3. Oh, ini jawabannya. Satuan dari G adalah ini ya. Nah, satuan dari G adalah ini. Nah, kemudian kalau untuk dimensi L pangkat 3 per T pangkat 2. Ini kita bikin ini ya. Tidak usah kita pakai ini ya, tidak usah pakai kurung. Kilogram itulah M. Nah, jadi ini dimensinya. Atau kita luruskan saja. Kalau kita luruskan jadinya nulisnya di mana lagi nih? Nah, kalau kita luruskan jadinya L pangkat 3, T pangkat min 1, M pangkat min 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa mendapatkan satuan dari G ya dengan cara seperti ini. Nah, kalau misalnya dimensinya seperti ini diketahui, seharusnya dimensi dulu ya kita tahu ya. Cuma kita tuh baru tahu dimensinya apa gitu. Misalnya F tadi kita udah tahu dimensinya, ternyata dimensi dari F itu adalah apa gitu kan. Dimensi dari A itu R itu apa. Jadi kalau kita dapat dimensi duluan baru kita ubah ke ini. Jadi sebenarnya nggak penting-penting amat ya, tapi itulah gunanya itu. Nah, jadi dua itu kegunaan dari dimensi. Jadi kita juga bisa mendapatkan sebuah hal yang menarik tadi ya dari penjelasan yang ini dan juga yang ini tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.